Halo para pengendara, kali ini kita sedang berada di kota Solo. Kita lagi media drive bersama BYD Atto One yang dimulai dari kota Yogyakarta ya. Dan sekarang kita lagi ada di kota Solo nih. Nah, media drive kali ini merupakan media drive yang sangat dinanti ya. Karena mobil ini tuh meluncur belum lama di Gias 2025 dan mobil itu langsung dikerubutin sama orang karena harganya yang sangat menarik ya. Mulai dari 195 juta rupiah aja kalian udah dapat EV yang proper, 4 pintu, 5 penumpang dan bisa colokin chargernya tuh pakai DC fast charger yang CCS2 gitu ya. Jadi pokoknya udah komplit banget. Dan kita juga penasaran nih seperti apa rasa berkendaranya dari mobil ini. Dan sebelumnya kita udah mengulas eksterior dan interior dari Atto One yang sebelum meluncur di Gias 2025 dan sekarang kita berkesempatan untuk mencoba mobil ini secara langsung. Oke para pengendara, nah kita sekarang udah mulai jalan nih bareng teman-teman juga nih. Ada dari setir kanan, Hai. ada Yola, ada CVT juga. Halo para pengendara. Nah ini kebetulan juga jarang ya kendara bikin konten di YouTube rame-rame begini. Nah kita dapat Atto One tipe apa guys? Ini varian Yang dynamic. Tipe yang dynamic. benar Jadi banget. kalau yang di Jakarta tuh yang 195 juta ya. Yes. Tuh. Oh itu cengli banget Iya. harganya. Worth to buy guys. Worth to buy ya. Nah, sekarang kita buktiin apakah mobil ini beneran worth to buy ya. Karena kita sekarang lagi dari Yogyakarta mau ke Semarang, tapi kita stop dulu di Colomadu ya di daerah Solo. Nah, jadi kita tadi di Arista Jogja di Jalan Magelang itu baterainya 100% ya guys ya. Benar. Baterainya sisa 300 km kalau berdasarkan klaimnya ini. Nah sekarang kita udah muterin ring road. Sekarang kita udah deket-deket arah Prambanan. Udah 15 km dan baterainya sisa 287 km. 95%. Jadi so far so good ya. Nah kalau yang tipe dynamic ini dia baterainya berapa? Kapasitasnya itu di 30,08 kWh. Oke, which means dia punya klaim jarak tempuh hingga 300 km NEDC. 300 km ya. Gue suka deh teamwork kita ini bagus. Oh iya, bagus. bagus banget ya. Koordinasinya bagus. oke. Koordinasinya bagus ya. Nah, kita juga ini ya. Mungkin nanti ada kesempatan kali ya nyobain yang tipe yang atasnya yang premium, cuman kita belum tahu. Cuman intinya adalah yang tipe dynamic ini kita punya baterai yang lebih kecil dan jarak tempuhnya juga lebih kecil. Jadi ya kita cari tahu aja dia bisa sisa berapa pas sampai ke Semarang gitu. Nah, menurut CVTs dan setir kanan nih. Oke. Gimana? Komen. Mobilnya ya. Mobilnya. First impression kan kebetulan Reshanto nih dapat kesempatan yang pertama Yeah. gitu ya. Nanti lo juga kasih testimoni di CVT ya. Jadi kalau gue sebagai passenger jujur ya untuk sebuah city car ini mobil nyaman sih. Suspensinya bukan yang paling empuk enggak. Iya. Keras pun juga enggak. Jadi ya sweet spot aja pas buat lo bermanuver pemakaian dalam kota jadi mobil tempur. Iya. Ini oke sih nyaman dan kursinya walaupun yang varian ini varian apa ya? Varian dynamic tadi ya? Dynamic ya? Iya, tapi udah dibalut leather juga gitu. Iya. Full leather, cushionnya enak, bangkunya empuk gitu ya. Itu sih dari gue so far ya. Karena kan kita baru jalan tadi berapa? 15 Ya 16 kilo lah. 16 km. Nah, kalau Kakak Yola di baris Gimana? kedua Kakak gimana? Yola mau komentar soal row 2 aja. Oke, Karena gimana belum itu? duduk row pertama. Row 2 ternyata mobil sekecil ini tuh gede banget loh. Oh, Di oke. belakang. Oh, iya? Spacious banget, nanti kita cobain sih di Oh, row iya, iya. belakangnya. Oke. Tetap nyaman, terus untuk posisi duduknya juga nggak yang tegak banget. Padahal kan dia kecil ya, dari belakang Iya. juga kelihatan flat banget ya pantatnya itu. Tapi ternyata rebah juga untuk joknya, masih nyaman banget. Joknya juga sama, udah full leather juga sama kayak yang depan. Empuk juga, nggak yang keras, jadi masih nyaman banget meskipun kita harus perjalanan jauh keluar kota kayak gini. Jadi Mantep banget. walaupun mobil city car banget ya kelihatannya, Betul, tapi masih bisa dipaksain lah ya. Enak banget kalau buat ke luar kota. Range-nya juga cukup kan sebenarnya. Cukup. 300 km. PP Jogja Semarang bisa ya guys? Bisa. Harusnya bisa lah. Bisa. Dibisain aja dibisain. Dibisain. Kalau nggak bisa juga sekarang kan charging station juga udah banyak ya. Bener. Di jalan tol juga udah ada. Terus dia udah pakai DC charging kan? Iya, Jadi udah support gampang fast banget. charging. Iya, di sini juga udah CCS2. Benar, Speednya universal. juga lumayan ya. Lumayan, 30 kW.
30 kW, tapi agak dibedain nggak sih yang ini Iya, sama- dibedain. ya? Kalau Yang Dynamic yang- sama yang premium ya? Yang premium tuh 40 kW speednya. Tapi 30 kW aja udah lumayan cepet sih. Karena baterai juga compact kan. Benar. Gitu. Nah, kalau di depan sih ini juga tempat yang menyenangkan ya. Wih. Banyak gadgetnya, bahkan bisa karaoke Bisa guys. karaoke. Jadi kalau kalian beli apa namanya ini BYD mic ya. Iya namanya BYD mic. Iya, BYD microphone. Iya, tuh. benar. BYD microphone ini, dan ternyata ini bisa nyambung ke semua BYD ya. Persis. Nggak cuma Atto1 doang ya. Benar, jadi dia ada dongle gitu kan, dongle wireless yang connect ke mic-nya. Mikrofon Kalian ini. nggak colok dongle-nya itu di USB-A ya? Iya, USB-A USB. port gitu. Dan ternyata bisa karaokean. iya, lucu gitu. banget. Lucu banget. Iya. Gitu. Terus sisanya ya Apple CarPlay wireless udah ada, Android Auto juga udah ada, AC juga dingin. Nah, bedanya kalau yang si apa namanya? Ini tipe tipe premium ya. Tipe dynamic. Sorry. iya. Tipe dynamic, setirnya nggak ya kulit. Ya, Jadi benar. setirnya masih karet dan nggak teleskopik. Betul. Jadi dia Benar. cuma tilt aja. Benar. Jok pengemudinya juga cuman 4 arah ya, manual, nggak bisa naik turun kayak yang premium, dan Ya. premium juga elektrik, di sini masih manual. Ya udah, sisanya itu doang ya kalau di interior. Oh, sama wireless charger dia nggak Ya, ada. wall saja nggak ada ya, benar. Gitu. Ya so far untuk kita kan masih di kota, hitungannya masih di kota Jogja. Ini udah mobil yang very very nice buat jadi kehidupan menemani kehidupan kita di kota gitu. Nanti Kaum kita- urban ya? Kaum urban. Kaum urban, Gen Z Oke. juga cocok. Wah, ini mobil Gen Z banget ya. Ini Kenapa jadi tuh? mobil pertama. Iya, cocok. Iya. Bener. Jadi first car buyer, first EV user juga bisa mau nyobain mobil listrik untuk pertama kali, Iya. bisa pertimbangin si BYD Atto1 ini. Cocok banget. Oke. Gen Z, coba lirik mobil ini deh. Ini kalian, by the way kalian berdua Gen Z? Iya. Aku Gen Z. Saya Gen Z. Nanti apa Ini ya? kok menghilang ya? Mau kok menghilang Karena sih? nggak Gen Z. Hampir, Karena hampir. saya Gen Z. beda generasi dengan kalian. Saya Oh, kaum baby boomers ya? enggak sih. Waduh, tua banget. Enggak ya? Setua itu Oh, juga enggak, Yola. enggak. Oke, sorry. Kebetulan masih milenial. Masih milenial. milenial. Ya, komen dong para pengendara yang milenial, ayo. Iya. Komen pokoknya komen lah. Apa kayak mau tulis apa kayak. Yes. Oke, jadi sekarang kita sudah mau nyampe Candi Prambanan, which means kita udah mau keluar Jogja. Nanti kita akan masuk tol. Kita coba rasanya seperti apa kalau di jalan tol. Yeay. Mantap. Nah, sekarang kita udah masuk jalan tol nih guys. Kita tadi masuk dari pintu tol Prambanan, dan kita sekarang udah mendekati Colomadu ya guys. Benar. Nah, gimana nih rasanya kalau di jalan tol? Kalau menurut kalian ya? Oke, Nah. gua dari Yola dulu. Dari gue Ladies dulu. first. Ah, ya. oke. Ladies first, penumpang Menurut belakang. gue di tol yang jalanannya tidak rata dan bergelombang ini, bantingannya enak banget karena dia itu emang gak seempuk saudara-saudaranya. Kan kemarin banyak yang ngeluh kan, aduh terlalu empuk nih jadi limbung bla bla Iya. bla bla. Ternyata untuk Atto1 ini enak banget karena gue juga sebelumnya udah sempet nyobain pas test drive di Gias, Oh, yang oke. dimana polisi tidur gede-gede banget tuh dibikin Iya. sama Seven-nya. Gede-gede banget kemarin gue nyobain. Iya. Ternyata Sangat tidak bersahabat. betul, bantingannya tetap enak loh ternyata. Apalagi tol kayak gini yang memang bergelombang, wajar ya di tol ya kayak gini, sambungan-sambungan jalan. Enak Betul. banget, kerasnya in a good way, Iya. empuknya juga nggak yang terlalu empuk, jadi kita juga nggak mabok untuk penumpang dalamnya. Nice banget, pas banget. Apalagi di row kedua juga tetap tidak berasa. Biasanya di row kedua tetap berasa ya. Iya. Yes. Nggak enaknya, maboknya, pusingnya tuh berasa. Ternyata di row kedua dari tadi gue dari Jogja ke Solo bentar lagi. Bener ya ke Solo Iya, ya? bener, Iya, Solo. bener. Nyaman banget, aman banget. Sampai sekarang masih nggak mabok. Iya, amazing sih ini. Karena Amazing. biasanya tuh kalau mobil kecil gini kan antara terlalu empuk buat biar di kotanya nyaman, tapi kalau buat jalan tolnya malah jadi kurang. Benar. Jadi terlalu limbung, terlalu mantul, Yes. terlalu mabok. Benar. Nah, kalau ini dibikin keras supaya kita masih punya apa ya, kenyamanan lebih di kecepatan tinggi. Benar. Dan ini gue suka banget mobil-mobil kayak gini. Jadi oke lah kalau misalnya di dalam kota mungkin nggak seempuk kompetitornya. Ya nggak sih? Setuju. Oh. Setuju kan ya? Bahkan menurut gue suspensi itu lebih cenderung sebenarnya lebih ke stiff ya. Iya. Yes. Bantingnya itu lebih ke stiff, tapi kerasa itu nggak bikin sampai nggak nyaman gitu. Iya. Nggak sampai yang mental-mentul nih yang tadi lu bilang nih, apalagi jalan tolnya kan
beton Iya. ya, dan sambungannya lumayan ya nih ntar Nih, kita nih sambungan tuh, nih Masih jembatan enak nih. banget. Nih jembatan nih. 100 km per jam tuh ya udah gitu. Iya oke lah, enak loh ini mobil. Mas kayak dep, bukan yang kayak Iya. Ini kayak si Oh, iya. kayak si Lion 7 loh. Si Lion 7 tuh Iya. dem, udah gitu. jejek gitu mobilnya Jejek. kan kayak. Dan si Lion 7 wajar gitu karena mobil Iya, gede kan. benar. Ini mobil kecil susah tahu untuk bikin kayak gini. Tapi enak loh ini. Yes, nyaman sih jujur, juga kursinya enak sih. Ini Iya. udah full leather, semi bucket seat ya Iya. kan, dan lumayan plush ininya bantalannya, bantalan kursinya, jadi nyaman juga untuk perjalanan jauh. Kita udah lumayan area, udah mau Iya, 50 km. Udah mau 50 km. Iya, So far so good. yes. Iya. Dan soal tenaganya juga tetap ada ya. Walaupun mobil kecil kan kesannya kayak tenaganya kurang gitu. Dan on paper tenaganya memang nggak banyak kan ya. Ya. 75 PS, 135 Nm. Buat di dalam kota lebih dari cukup. Buat di sini juga pas gitu. Ya, Dan top speed juga 135 km per jam ya klaimnya. benar. Dan kalau di Eco Mode sekarang dia cuma 105. Which means sudah Eco aja udah ngelebihin batas kecepatan maksimal di jalan Tol, benar. Biasa 100 km per jam ya Mas? Om, Iya, 100 Iya. km per jam. Ini aja udah enak gitu. Tuh. Sambungan beton, sambungan jembatan gitu ya. Biasanya mobil tuh berasa banget di situ ya. Di sini bisa bilang hampir nggak berasa. Dan satu lagi Rey, Hmm. yang gue rasain ini kan beton ya. Iya. Biasanya tuh Oh, suara berisik ya. Berisik. Iya, iya. Ini surprisingly Iya, kedap ya. kedap sih. Nih tuh, Tuh. balik ke beton Oke. lagi. Kedap sih. Suara road noise dari bawah, dari kolong, sama suara angin deh. Di Dari sebelah kanan kita kiri juga lagi tuh. ada mobil nggak terlalu berisik. Iya. Kok enak sih? SPK dah. Aduh. Beneran mikir. Jadi Ya, pusing-pusing. ya intinya Iya, iya. mobil ini sih melebihi ekspektasi kita ya. Yes. Karena waktu di Gias kan kita cuman bisa muter-muter di area test drive, belum maksimal lah ya. Baru nih kita bisa mencoba ini secara maksimal sekarang dan ternyata ini melebihi ekspektasi kita. Bener banget. Mantap. Keren. Oke, kita lanjut lagi sampai ke Solo dan baru nanti kita lanjut ke Semarang. Let's go. Let's go. go. Nah, kita sekarang sudah sampai The Colomadu ya guys ya. Yes, benar sekali. Nah, di sini kita mau ngapain aja nih? Di sini akan ada beberapa challenge ya, kita akan ditantang nih per Benar orang sekali. bahkan. Ya, jadi nanti setiap orang akan pakai BYD atau One melewati beberapa challenge. Salah satunya Mana? adalah apa yo? Salah satunya adalah agility test. Agility test. Slalom. Betul. Begini nggak? Begini nggak? Jangan. Enggak, oh, enggak. Jangan dong. Jangan dong. Salah, beda. Nah, Kita mau tes parkir. oh tes parkir. Dengan kondisi Mm-mm. kaca belakangnya itu tertutup. Oke. Karena kita ditantang untuk mengandalkan kamera belakangnya. Oke. Kamera parking dan juga parking sensornya. Oke, menarik. Nah, sebetulnya di sini gue cuma pengen Ya. update konsumsi baterai sih ya. Oh, Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini buat highlight saja, buat highlight Oke, saja. sorry. Jadi di sini tuh kita ada kegiatan juga, ada tapi juga yang lain. yang paling lewat tuh. Iya, Tuh, ada. tuh. Nah, ini ada orang Iya, lewat juga kayak boleh. gini. Iya. Nah, gimana rasa ininya? Rasa parkirnya mudah apa tidak? Oke, gimana tuh? Gua seumur hidup belum pernah bawa atoan Mm-mm. dan tidak pernah bawa sigul. Oke. Jadi tadi langsung coba mobilnya, langsung challenge. Oke. Alhamdulillah tidak nabrakon. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Enak. enak ya? Iya, jadi memang cocok buat dalam kota. Oke, tuh mobilnya emang satu banget ya untuk dalam kota. Dalam Nah, kota tuh. sekarang kita mau coba cek sisa berapa ya baterainya ya. Mari kita lihat nih. Nah, ini mobil kita. Harap diingat tadi kita ini adalah Atto One tipe dynamic ya, yang baterainya itu lebih kecil, dimana dia cuma 30,08 kWh aja. Nah, tadi pas kita nyampe di Colomadu, which means dari Yogyakarta, tepatnya di jalan Jogja Magelang, itu 100%. Sekarang kita sudah sampai di Colomadu, baterainya tinggal 74%. Sebetulnya 75% sih tadi pas kita nyampe banget gitu ya. Dan sisa jarak tempuhnya itu ada di 224 km. Nah, tripnya dari Jogja ke Colomadu ini 69,5 km. Which means kalau
75% itu kan seperempat ya, seperempat dari total kapasitas dari baterainya. Which means kalau 69,5 dikali 4 itu klaim jarak tempuhnya hingga 278 km, yang dimana itu angkanya hampir mendekati klaim jarak tempuh NEDC-nya di 300 km tuh. Jadi overall menarik banget ya efisiensi baterai dari si Atto1 yang tipe dynamic ini. Jadi buat yang tipe bawah aja itu udah cukup gitu ya untuk perjalanan dalam kota sehari-hari gini. Nah, nanti kita akan update lagi pas kita sudah sampai Semarang. Oke, hari kedua bersama BYD Atto1. Nah, kita sudah sampai Semarang. Yang kemarin itu, semalam itu kita nyampe di Hotel Padma ini, kita menghabiskan baterai itu di 35%, sisanya 35%, which means kita sudah menggunakan 65% baterai kita dari start di Jogja. Trip meternya itu di 160 km dengan sisa jarak tempuh yang diklaim di speedometer itu di 105 km. Nah, mungkin kalau kita pakai kombinasi angka trip A dan sisa jarak tempuh, itu mungkin kita mendapatkan aktual range-nya, theoretical range dari baterai penuh sampai habis itu di 265 km. Tapi kalau kita mengikuti konsumsi listriknya, itu sedikit berbeda karena kita mendapatkan angka 8,3 kWh per 100 km, yang kalau dikonvert menjadi kilometer per kWh itu jadi 12 km per kWh. Itu sebetulnya irit sih ya. Nah, kalau misalnya kita kalikan ke 30,08 kWh yang dimana kapasitas maksimal dari Atto1 tipe dynamic ini, kita mendapatkan angka theoretical range di 362 km. Jadi angkanya itu variatif banget memang. Jadi ini bergantung kepada cara berkendara kita, rute berkendara kita, dan dengan siapa kita berkendara. Kalau misalnya ya badannya gede-gede gini semua, itu pasti akan menambah bobot dan menambah drag ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri dan kita juga orangnya badannya fit gitu ya, badannya nggak sebesar gua, mungkin bisa mencapai klaim 300 km NEDC itu dengan mudah. Jadi ini bergantung kepada cara berkendara, isi bobot mobil, dan rutenya juga. Ya, jadi kurang lebih segitu aja first drive kita dari BYD Atto1, terutama yang varian dynamic ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk komen di bawah juga, subscribe channel kita apabila belum, dan main-main juga ke website kami di www.kendara.id serta Instagram dan TikTok kita boleh di-follow banget di @berdot kendara. Gue Rasan Raffi, pamit dulu. Salam dari kami, tim Kendara untuk kalian pada pengendara. Bye-bye!